Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-41. Kita baca hadisnya. An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadithun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami telah meriwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Tetapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan hadis ini lemah karena ada seorang rawi namanya Nu'man ibn Hammad, dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Taib, terlepas daripada hadis ini sahih ataupun hasan ataupun dhaif, tetapi maknanya sahih. Kandungan makna hadis ini sahih, bahkan dijadikan kaidah oleh para ulama tentang barometer orang yang berada di atas kebenaran dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Baik, kita masuk pada sahabat yang meriwayatkan hadis ini dulu. Hadis ini dari jalur Abi Muhammad. Abu Muhammad ini kunyah daripada Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Dan Abdullah ibn Amr bin As sendiri adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ni'ma ahlul baiti Abdullah wa Abu Abdillah wa Ummi Abdillah. Sebaik-baik keluarga adalah Abdullah, bapa Abdullah dan Ummi Abdullah. Maksudnya Abdullah ibn Amr ibn As. Dan beliau subhanallah mendapatkan hidayah masuk Islam sebelum ayahnya. Jadi dia masuk Islam duluan, baru kemudian ayahnya masuk Islam. Karena ayahnya ini telat masuk Islam, Amr ibn As ini. Tapi putranya Abdullah ibn As ini masuk Islam duluan daripada ayahnya. Bahkan dia menjadi satu di antara sekian para sahabat yang paling banyak mencatat hadis Nabi. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita ma'rufi Abu Hurairah, orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Sampai dia mengatakan, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsar hadisan anhu minni
illa ma kana min Abdullah ibni Amr ibn As fa innahu kana yaktub wa la aktub. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak ada orang yang melebihi hafalanku dari banyaknya hadis Rasul yang aku hafal kecuali Abdullah ibn Amr, karena dia mencatat sementara aku tidak mencatat. Jadi Abdullah ibn Amr bin As ini memang terkenal pencatat hadis Nabi. Lah Abdullah ibn Amr bin As sendiri secara nasab dia adalah Abdullah putra Amr ibn As. Dan Amr ibn As ini salah satu daripada pembesar atau pemimpin kaum muslimin di zamannya. Jadi dia masuk Islam itu bersamaan dengan Khalid ibn Walid. Tapi kalau anaknya Abdullah yang kita ceritakan justru masuk Islam duluan daripada ayahnya. Lah di antara manakib yang menarik untuk kita kaji adalah dari sisi bagaimana Abdullah ibn Amr ini, walaupun dia seorang yang luar biasa kepakaran menulisnya sehingga dia paling banyak menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam hal ibadah pun beliau luar biasa. Sampai dikisahkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi satu ketika Abdullah ibn Amr ini kan kuat orangnya di dalam berpuasa dan juga menghatamkan Quran, itu kuat sekali. Jadi satu hari dia datang atau dipanggil Nabi SAW dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Amr, kata Nabi SAW, aku mendengar engkau terlampau banyak berpuasa. Sebaiknya berpuasalah seperti puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid maksudnya puasa 3 hari dalam sebulan. Tapi Abdullah ibn Amr bin As mengatakan, Rasul, aku sanggup lebih daripada itu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak bisa, karena istrimu punya hak, kemudian keluargamu punya hak. Tetapi Abdullah ibn Amr ibn As tetap mengatakan, aku sanggup. Akhirnya Rasul mengatakan, kalau begitu puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Maksudnya puasa Daud. Dan itu sudah mencukupi bagimu. Sejak itulah Abdullah ibn Amr bin As tidak pernah meninggalkan puasa Daud. Kemudian ketika Nabi SAW bicara soal membaca Al-Quran, karena Abdullah ibn Amr ibn As ini suka menghatamkan Quran dalam sebulan itu berkali-kali. Jadi kata Nabi SAW, sebaiknya hatamkan Quran minimalnya 1 bulan 1 kali saja. Kata Abdullah ibn Amr bin As mengatakan, Rasul, aku bisa lebih daripada itu. Kalau gitu, kata Rasul, setiap 20 hari 1 kali. Kata dia, aku bisa lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, kalau begitu setiap 10 hari 1 kali, dan jangan kau tambah, karena istrimu punya hak dan keluargamu punya hak. Maka sejak itu pula beliau menghatamkan Quran setiap 10 hari 1 kali. Inilah kekuatan ibadah siapa? Abdullah ibn Amr bin As ini. Bahkan Abdullah ibn Amr bin As ini termasuk orang yang paling tawadhu, dan orang yang merendahkan diri pasti Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana orang yang sombong itu pasti Allah akan rendahkan derajatnya. Jadi dikisahkan oleh Abu Abdurrahman, dia mendengar Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu an mengatakan, la an akuna ashira asharati masakin yaumal qiyamah ahabbu ilayya min an akuna ashira asharati aghniya fa innal aktsarin
humul aqallun yaumal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha ay yatasaddaq yaminan wa shimalan. Kata beliau, kata Abdullah ibn Amr ibn As, dia mengatakan, seandainya aku satu di antara 10 orang fakir miskin pada hari kiamat, itu lebih aku sukai dibandingkan aku satu di antara 10 orang yang kaya pada hari kiamat. Karena orang-orang yang kaya pada hari kiamat justru mereka akan sedikit, kecuali kalau dia menginfakkan hartanya ke kanan dan ke kiri. Perkataan ini sangat dalam karena menunjukkan bagaimana tawadunya Abdullah di sini, Abdullah bin Amr ini. Seandainya aku menjadi satu di antara 10 fakir miskin, lebih baik dibandingkan menjadi satu di antara 10 orang-orang kaya. Karena nanti pada hari kiamat hisabnya orang kaya kan lama dan lambat, sementara hisabnya orang-orang fakir itu cepat. Makanya ingat ketika saya berkisah tentang hadis Nabi SAW. Jadi satu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, dia duduk bersama Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, akan masuk kepada kalian sekarang rajulun min ahlil jannah, laki-laki yang termasuk penduduk surga. Akan masuk ke masjid ini sekarang laki-laki yang termasuk penduduk surga. Rupanya dari sudut masjid ada seorang laki-laki Ansor masuk, dengan nampak di janggutnya bekas wudunya dan menenteng sandalnya. Kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW bicara lagi, sebentar lagi akan masuk kepada kita seorang laki-laki yang termasuk penduduk surga. Rupanya orang itu lagi. Kemudian keesokan harinya berikutnya Rasul ngomong gitu lagi, rupanya dia lagi yang dimaksud Nabi. Jadi Abdullah ibn Amr ibn As ini penasaran, punya amalan apa orang itu? Kok bisa Nabi SAW mengatakan si fulan termasuk penduduk surga? Dan ini menunjukkan semangat para sahabat kalau ada orang yang dijanjikan Rasul dengan surga, kepengen juga seperti itu. Jadi ingin tahu rahasianya apa? Rahasianya orang ini, kenapa Rasul sampai mengatakan si fulan termasuk penduduk surga? Jadi Abdullah ibn Amr ibn As ini pura-pura bertamu, ada masalah dengan keluarganya. Kemudian berpura-pura bertamu 3 hari, ingin mengetahui apa aktivitas orang itu. Rupanya biasa-biasa saja, baca Qur'annya biasa, sholat malamnya biasa, zikirnya biasa, istighfarnya biasa. Sahabat yang lebih daripada dia lebih banyak lagi. Akhirnya kecewalah Abdullah ibn Amr ibn As ini. Pas di hari ketiga baru dia menceritakan maksud dia bertamu selama 3 hari itu. Dia tidak ada masalah dengan keluarganya, cuman dia mendengar Rasul SAW mengatakan kepada anda bahwa anda termasuk penduduk surga. Kira-kira apa rahasiamu? Aku lihat kau biasa-biasa saja. Maka barulah setelah hendak pergi, orang ini menceritakan bahwa setiap malam sebelum tidur, kata dia, aku berusaha mengeluarkan dari hatiku perasaan hasad dan dengki kepada siapapun yang menyakitiku. Ku maafkan mereka. Jadi amalannya itu bukan amalan badan, bukan membaca Quran, bukan sholat malam, bukan zikir, tidak. Tapi amalan yang membuat Rasul mengatakan si fulan termasuk penduduk surga adalah amal hati. Jadi setiap hari sebelum tidur dia maafkan semua yang menzalimi dia, dan dia keluarkan setiap hasad dan dengki dari hatinya. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, oh boleh jadi inilah yang dikehendaki Nabi SAW. Lihat bagaimana Abdullah ibn Amr bin As luar biasa semangatnya untuk menjadi penduduk surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara perkataan beliau yang sangat bagus sekali, innal jannata haramun ala kulli fahishin an yadkhulaha. Allah haramkan surga kepada setiap orang yang lisannya
sangat jelek ketika bicara untuk memasukinya. Ya persis seperti sabda Nabi SAW bahwa orang yang tidak bisa menjaga lisan maka diancam dengan neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat tanpa sadar, rupanya kalimat itu membuat Allah murka sehingga Allah masukkan dia ke dalam jahanam sejauh barat dan timur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah sekilas daripada biografi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr bin As ini menceritakan sebuah hadis dari Nabi SAW. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang. Kalimat la yu'min bukan berarti kafir, tidak. Maksudnya tidak beriman di sini, maksudnya tidak beriman dengan sempurna. Siapa yang tidak sempurna imannya itu? Seseorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi. Hingga hawa nafsunya ditundukkan dengan syariat yang dibawa Nabi SAW. Apa maksudnya menundukkan hawa nafsu di atas syariat Nabi SAW atau di atas apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Saya contohkan begini, untuk memudahkan memahami hadis ini. Kalau ada dua orang yang berzina, kemudian dua orang laki-laki yang gemar berzina ini, atau dua orang wanita yang gemar berzina, terserah siapa saja, dinasihati, jangan berzina karena Allah mengharamkan zina. Kemudian disebutkan dalil-dalil tentang haram zina. Akhirnya dua orang ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena takut luar biasa. Setelah dinasihati bahwa zina itu haram, bahwa zina itu terancam dengan neraka, terancam dengan azab dan begitu seterusnya, bertobatlah dua orang ini. Setelah lama berlalu, anggaplah yang satu si fulan, yang duanya si Alan gitu ya, biar enak ya, fulan dan Alan gitu ya. Jadi si fulan ini betul-betul ketika dia taubat dan hijrah tidak mau berzina lagi, maka segala wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada zina dia tutup rapat-rapat, tidak mau. Pokoknya dia menjauh daripada wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan dia kepada zina. Dia benci melihat pamannya seseorang yang membuka auratnya. Dia tidak suka dengan gambar-gambar yang membuka auratnya. Pokoknya apapun yang menjadikan dia akan berzina lagi, dia tinggalkan. Ini yang satu, yang si fulan ini betul-betul tobat dia, benci dengan perbuatan zina itu. Tapi yang kedua, dia masih rindu untuk berzina, tetapi dia takut berzina karena haram. Jadi dia terkadang melihat ada gambar, ada foto seorang wanita ataupun laki-laki, nampak auratnya gitu kan, terbayang dia ingin berzina, tapi tidak berzina, takut untuk berzina karena zina itu haram. Perhatikan antara dua orang ini, yang satu betul-betul meninggalkan zina, bahkan wasilah-wasilah zina saja dia tidak mau, betul-betul dia benci kepada zina, dan wasilah-wasilahnya dia benci. Berarti orang yang pertama ini sudah menundukkan hawa nafsunya kepada syariat Rasul, ya. Yang satunya dia belum bisa menundukkan, walaupun dia tidak melakukan maksiat, tetapi hawa nafsunya masih kepengen ke situ. Bisa dipahami ya contohnya? Atau kita buat contoh lain lah. Jangan berzina, anggap saja pemabuk.
Ya. Ada 2 orang mabuk. Kemudian dinasihati, janganlah kalian minum khamr. Minum khamr itu dosa, perbuatan setan, dan begitu seterusnya. Bertobatlah keduanya. Yang satu nih, si A nih, betul-betul dia bertobat. Memang tidak mau mendekati khamr. Lihat botolnya khamr aja benci luar biasa. Dan apabila ada orang yang cerita tentang khamr, dia langsung pergi. Pokoknya dia tidak mau telinganya mendengar soal khamr, tidak mau melihat matanya kepada botol khamr, bahkan meninggalkan semua kawan-kawan yang mencintai khamr. Ini si A nih. Si B pula tidak. Si B ini kalau nampak ada botol khamr walaupun kosong dipegangnya, kemudian teringat dulu dia minum khamr dan kepengen, tapi tak mau. Kenapa? Karena khamr haram, dia sudah tahu. Tapi keinginannya ada, ingin minum khamr lagi itu ada. Cuman karena takut, dia sudah multazim, dia sudah berjanji untuk tidak minum khamr, makanya dia tidak minum khamr, cuman angan-angannya saja. Berarti si A ini telah menundukkan hawa nafsunya terhadap syariat Nabi, dan si B ini belum bisa menundukkan hawa nafsunya. Itulah makna bahwa Nabi SAW mengatakan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa. Bisa dipahami ya hadis ini ya dengan 2 contoh itu. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dijadikan kaidah oleh para ulama tentang ta'zim, pengagungan terhadap dalil. Pengagungan terhadap dalil. Bahwa kita harus tunduk kepada apapun keputusan Allah dan Rasulnya. Kalau dalil sudah mengatakan A, maka A. Dalil sudah mengatakan B, maka B. Itulah artinya mengagungkan dalil. Sebab kalau kata dalil A kita ke B, kata dalil B kita ke A, berarti hawa nafsu kita belum bisa ditundukkan kepada dalil. Dahulu di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW pertama kali menyerukan hijrah para sahabat, Rasul itu meminta kepada para sahabat untuk hijrah. Allah sudah mengizinkan ada satu tempat di Madinah, itu tempat cocok untuk hijrah. Ayo kita sama-sama hijrah. Kita bangun kota Madinah menjadi kota Islam. Rupanya ada sebagian sahabat yang tidak mau hijrah. Alasannya masih sayang dengan bisnisnya. Ini kalau hijrah ke Madinah mau cari kerja apa di sana? Ya. Masih sayang dengan keluarganya, masih sayang dengan rumahnya, masih sayang dengan peternakannya. Akhirnya karena ada sebagian kecil yang masih sayang dengan urusan dunia, Allah turunkan ayat kepada mereka. Surah At-Taubah ayat 24. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakan ya Muhammad kepada mereka itu, orang yang tidak mau hijrah karena masih cinta dunia, katakan kepada mereka, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian cari, perniagaan yang kalian takut akan kebangkrutannya, atau tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cinta dibandingkan Allah, Rasul dan jihad, tunggu, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan datangkan urusannya kepada kalian, karena Allah tidak suka dengan orang-orang fasik. Lihat ayat ini semakna dengan hadis tadi, bahwa kita jangan sampai hawa nafsu kita ini liar,
Karena hawa nafsu ini terbagi menjadi dua kan. Ada hawa nafsu yang baik, ada hawa nafsu yang tidak baik. Kapan hawa nafsu itu baik? Apabila bisa ditundukkan dengan syariat, maka hawa nafsu itu jadi baik. Seperti hadis ini, tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa, kata Rasul. Berarti hawa nafsu yang seperti ini terpuji, karena hawa nafsunya tertundukkan dengan syariat. Tetapi hawa nafsu yang tercela itu adalah hawa nafsu yang liar, yang tidak mau tunduk dengan syariat, dan itu yang banyak ya. Yang banyak di masyarakat ini ada orang yang tidak berani mengucapkan kalimat hak karena takut dengan suaminya, takut dengan istrinya, takut dengan anaknya, takut dengan orang tuanya, takut dengan kabilahnya, takut dengan desanya, takut dengan kelompoknya. Tidak berani dia mengeluarkan kata-kata yang benar itu. Berarti dia masih mengikuti hawa nafsunya, belum bisa menundukkan hawa nafsunya. Contoh yang real di lapangan, orang sudah tahu riba itu haram, tahu riba itu haram kan, jelas dalilnya Quran sunnah. Tapi banyak orang itu yang tidak mau meninggalkan riba kan, padahal jelas-jelas haramnya. Kalau kita katakan kepada mereka, akhi ini riba ini, ukhti ini riba ini, iya anak tahu ini riba, dan riba itu dosa. Lah kenapa nggak ditinggalkan? Ya saya mau makan apa nanti? Saya mau kerja apa? Saya harus kemana? Siapa yang ngasih makan anak istri saya? Macam-macam ceritanya kan. Dia tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa karena ada kekhawatiran-kekhawatiran. Itu berarti mengikuti hawa nafsunya kepada hawa nafsu dia, bukan menundukkan hawa nafsunya kepada syariat yang dibawa Nabi SAW. Dan itu yang umum di masyarakat, seperti itu ya. Contoh saja kalau ngaji kayak gini lah, saya bisa hitung ada 30-40 orang di sini. Kalau hadir semua adalah 100 orang kan gitu. Coba ibu buat dangdutan, nggak usah ngundang ya, datang nggak tuh? Datang, lebih banyak yang datang dibandingkan yang nggak datang kan. Padahal sudah jelas-jelas itu kan, ngaji itu ada manfaatnya, ngaji itu ada pahalanya, ngaji itu bisa menggugurkan dosanya, dan begitu seterusnya. Tapi banyak orang yang sehat badannya, ada peluang untuk ngaji, tidak mau melangkahkan ke tempat pengajian, berarti masih belum bisa menundukkan hawa nafsunya. Di sisi lain, kalau ada acara-acara yang tidak ada manfaatnya, dangdutan kah, musik-musik kah, organ tunggal kah, apalah gitu, atau sekarang mau musim kampanye ya, musim politik kan, mesti banyak tuh acara-acara itu, datang mereka. Nah, itulah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Padahal di dalam surah An-Nisa ayat 56 Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim wahai Rasul terhadap perselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menerima apapun keputusan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sudah jelas dalilnya, bukan sami'na wa ata'na, persis seperti Bani Israel mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar, kami maksiat, kami dengar, kami pikirkan, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita masuk dalam faedah hadis. Apa saja faedah dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini berfaedah, yajibu 'alal muslim an ya'ridha amalahu 'alal kitabi was sunnah wa yas'a li an yakuna muwafiqan lahum. Wajib atas seorang muslim ataupun muslimah untuk mencocokkan amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah, dan berupaya supaya setiap perbuatannya betul-betul mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah.
supaya bisa ditundukkan hawa nafsunya. Jadi wajib bagi seorang muslim atau muslimah terus mencocokkan perbuatannya, ibadahnya, amalannya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan berupaya untuk menjadi rujukan dalam kehidupannya Al-Quran dan Sunnah itu, supaya bisa mengkontrol hawa nafsunya. Karena orang kalau masih berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu dengan pemahaman salaful ummah, insya Allah hidupnya itu masih akan terkontrol, masih terkontrol. Tapi kalau sudah jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, mulai mengikuti hawa nafsunya, dah kemana-mana dia. Ya, dunia dikejarnya, akhirat ditinggalkannya. Kemudian juga yang kedua, anna mahabbatal abdi likulli ma yuhibbullaha wa rasulah, bahwa kecintaan seorang hamba adalah mencocoki apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mencintainya, kita cintai. Kalau Allah membencinya, kita benci. Kalau Rasul mencintainya, kita cinta. Kalau Rasul membencinya, kita benci. Itulah cara menundukkan hawa nafsu kepada syariat. Tapi kalau seandainya kita membenci yang disenangi syariat, atau menyenangi yang dibenci syariat, itu belum bisa menundukkan hawa nafsu. Syariat mengatakan khamar haram, masih juga minum. Syariat mengatakan gibah itu dosa besar, masih juga gibah. Syariat mengatakan dusta itu dosa besar, masih juga nyebar hoax. Itu belum bisa menundukkan hawa nafsunya, karena dia masih cinta dengan sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, wujubu tahkimir Rasul fi kulli masailid din al-i'tiqadiyati wal amaliyati war ridha bidzalik wat taslim. Wajib menjadikan Rasul sebagai hakim, pemutus pada setiap permasalahan agama, baik yang bersifat keyakinan ataupun yang bersifat amalan, dan harus redha dan menerima apapun keputusannya. Dahulu di zaman keemasan para sahabat Nabi SAW, betul-betul sahabat adalah orang yang paling menundukkan hawa nafsunya di hadapan syariat. Ketika pengharaman keledai peliharaan, jadi dulu di zaman Nabi SAW pernah terjadi paceklik hebat tuh, sampai kelaparan, sampai ada orang yang makan dedaunan. Bahkan binatang-binatang sudah mulai mati karena kehausan. Paceklik hebat, kelaparan di mana-mana. Sehingga sebagian para sahabat Nabi SAW terpaksalah di antara mereka ada yang menyembelih keledai peliharaan mereka. Keledai yang suka digunakan untuk mengangkut barang. Kan orang Arab tuh kalau kendaraan angkut tuh menggunakan keledai. Angkut apa saja, air, kayu, angkut orang pula di situ. Itu pakai keledai, ya. Jadi akhirnya keledai-keledai itu yang harusnya jadi kendaraan mereka kemana-mana pakai keledai, ngangkut barang pakai keledai, karena kelaparan hebat disembelilah keledai-keledai itu oleh sebagian sahabat. Mendengar hal itu, Nabi SAW langsung memberitahu. Padahal keledai itu sudah siap santap tuh, sebagian mereka sudah dimasak, sebagian mereka sudah siap santap, tinggal makan saja. Tiba-tiba Nabi SAW melarang, tidak boleh memakan daging keledai peliharaan, haram. Ya. Kalau keledai liar nggak apa-apa, tapi kalau khusus peliharaan tidak boleh, karena dianggap rizun, kotor. Maka itu daging-daging yang ada di atas periuk tuh, periuk para sahabat, ditumpahkan semuanya. Tidak ada satupun sahabat yang berani jangan lagi mencicipi dagingnya, kuahnya pun tidak, ditumpahkan semuanya. Setelah mengetahui bahwa Rasul mengharamkan tidak boleh memakan keledai peliharaan, lihat bagaimana hawa nafsu para sahabat tertunduk dengan syariat.
Ya, ketika Rasul mengatakan haram, haram. Kalau kita enggak, kata Rasul haram, kita bilang haram, katanya. Agak pelan gitu. Enggak mau dibilang kencang-kencang itu kan itu. Atau dibilang halal pula gitu ya. Atau contoh yang lain, dikisahkan Anas bin Malik radhiyallahu an ketika Anas ini sedang bertamu di rumah Abu Talha. Minuman para sahabat itu, Bu, itu biasa minum khamr. Sahabat itu dulunya juga pemabuk, ya, sebelum diharamkan khamr itu. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu biasa menuangkan khamr di tamu-tamu sahabat Rasul di rumah Abi Talha radhiyallahu anhu. Lah tiba-tiba ada teriakan dari luar rumah, di pasar-pasar, di kerumunan, di keramaian, sayup-sayup terdengar sampai ke rumah Abi Talha. Jadi Abu Talha ngomong sama Anas tuh, Anas, ukhruj fasma madza yaqulu munadi yunadi. Keluar kau Anas, ngomong apa orang itu di luar tuh? Kok ramai kali? Maka Anas pun kemudian keluar. Setelah beberapa saat datang lagi, kemudian ngomong sama Abu Talha, ya Abu Talha, Nabi SAW sudah mengutus seseorang untuk mengumumkan di halayak ramai manusia, ala wa innal khamra qad hurrimat. Ingatlah sesungguhnya khamr diharamkan. Mendengar hal itu, Abu Talha pun langsung terdiam. Dan manusia yang di pasar-pasar bergerak pulang, yang ada di keramaian bergerak pulang. Kemudian semua menuangkan khamr-khamr yang ada di rumah mereka, di depan rumah-rumah mereka, sampai perawi hadis mengatakan hatta salat syawari'ul Madinah, sampai gang-gang kota Madinah itu banjir gara-gara khamr yang dituangkan para sahabat Nabi SAW. Lihat bagaimana ketundukan hawa nafsu para sahabat betul-betul ditundukkan dengan syariat. Ketika Rasul mengatakan khamr haram, haram, sudah selesai. Tidak ada istilah mereka, saya kan sudah kecanduan, biarlah saya sedikit-sedikit meninggalkan. Biasa satu hari 5 botol, nanti saya kurangi besok 2 botol, lusa 1 botol, lusanya 1 gelas, lusanya lagi 1 sendok, baru saya buang botol-botol sendok-sendoknya, katanya. Bukan begitu, ya. Tidak ada sahabat itu yang meninggalkan maksiat itu secara tadarruj, bertahap, tidak ada. Kalau sudah haram, haram, selesai. Nah, kalau kita mungkinlah, Ustaz tidak bisa kalau harus ninggalin gibah secara mutlak, katanya. Ya pelan-pelan lah. Kalau gibah selingan-selingan nggak apa-apa kan Ustaz? Nggak ada, ya gibah kan itu. Nggak ada gibah selingan itu, tetap haram. Ya, jadi begitulah para sahabat mencontohkan kepada kita menundukkan hawa nafsu di atas syariat Nabi SAW. Bahkan ketika turun ayat hijab surah An-Nur 31 itu, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin, hendaklah wanita-wanita itu melembrehkan jilbab mereka di dada-dada mereka, artinya ditutup auratnya. Subhanallah, semua wanita pulang ke rumah, apapun yang mereka dapati, entah dari gorden, entah dari taplak meja, apapun kain yang mereka dapati, langsung ditutup. Ka'annahunna, seolah-olah ka'anna ru'usihinna, seperti kepala-kepala mereka itu seperti burung gagak. Gagak itu kan warnanya hitam, ya. Jadi sampai kepalanya itu seperti burung gagak. Tahu Bu, burung gagak itu, perhatikan burung gagak itu yang hitam ya. Gagak ada warna lain ya? Nggak ada ya kan? Gagak ya hitam lah, ya. Ya tengok burung gagak itu, mata-matanya hitam. Ya, kalau kita nengok kepala burung gagak tuh hitam semua tuh. Kemudian patuknya juga hitam, matanya juga hitam, rambutnya juga hitam kan? Begitulah Rasul mengistilahkan seperti kepala mereka itu seperti burung gagak tuh. Hitam semuanya karena ditutupi, tidak ada celah lagi, matanya ketutup semuanya. Begitulah para sahabat Nabi SAW, sahabi Rasul SAW di zaman itu ketika perintah hijab betul-betul ditutup. Ya, tidak mikir dulu. Sekarang kan mikir dulu nih. Orang yang nggak pernah hijab tiba-tiba tergerak untuk hijab, ngacanya itu sampai mau pecah kacanya itu. Cocok, miring, sini, sana, sini.
Mungkin jilbab itu sampai 10 jilbab itu asik cabut pasang cocok nggak cocok gitu saja kan. Anda minta pula pendapat orang, cocok nggak katanya. Kalau nggak cocok saya nggak pakai jilbab katanya. Ini gimana ceritanya ya? Jadi orang seperti itu belum bisa menundukkan hawa nafsunya. Kemudian juga contoh yang lain, ketika Nabi SAW sedang sholat ya. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba Nabi SAW melepaskan sandal, dilepas begitu saja sandalnya. Sahabat Nabi di belakang ini, karena kan posisinya sedang sholat, bukan sedang selesai sholat, sedang sholat. Rasul jadi imam, tiba-tiba Rasul melepas sandal. Jadi di pikiran para sahabat itu, jangan-jangan turun wahyu nih, tidak boleh pakai sandal ketika sholat. Akhirnya semua sahabat ikut-ikut melepas sandal. Jadi selepas sholat Rasul tanya, Rasul itu punya mukjizat, mampu memandang ke belakang seperti memandang ke depan. Itu mukjizatnya Nabi ya. Dia tidak perlu CCTV Nabi itu. Jadi ke belakang dan nampak dia, sebagaimana dia nampak memandang ke depan. Kata Rasul, kenapa kalian ikut-ikut melepas sandal ya. Sahabat polos saja, Rasul, kami melihat anda melepas sandal, kami pula ikut melepas sandal. Kata Rasul, jangan. Tadi aku sholat melepas sandal itu karena Jibril datang memberitahu di sandalku ada kotoran, makanya ku lepas. Pertanyaannya, apa di sandal kalian ada kotoran? Coba lihat. Jadi sahabat itu apapun yang dilakukan Rasul langsung dilaksanakan, tidak terpikir sama sekali begini begitu, tidak ya. Seperti Umar bin Khattab tuh ketika mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, hei batu, aku tahu kau ini seonggok batu. Kalau aku tidak melihat Rasul mencium kamu, buat apalah aku cium kamu tuh. Bayangkan, otak secerdas Umar saja tunduk kepada syariat Nabi. Itulah makna daripada tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya bisa ditundukkan dengan apa yang aku bawa, kata Nabi ya. Ini juga diantara faedahnya. Kemudian faedah yang keempatnya, annahu la khiyara li ahadin fi amri qadahu Allah wa rasul. Tidak ada pilihan bagi seseorang apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara. Tidak ada pilihan kecuali harus taat. Tidak ada pilihan. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki namanya Julaibib. Pernah tahu bukan kisahnya Julaibib? Julaibib ini sahabat Nabi SAW yang paling fakir, tidak punya rumah sama sekali. Jadi atapnya langit, ya rumahnya bumi. Dia tidur sembarang tempat, tidak punya nasab yang bagus, tidak punya harta, tidak punya kehormatan, bahkan hampir tidak dikenal. Datang saja tidak menggenapkan, pergi pula tak mengganjilkan. Nah, itulah Julaibib ya. Jadi Julaibib ini satu hari dipanggil oleh Nabi. Ini sahabat sedang kumpul gini, sini Julaibib ya. Ada apa wahai Rasul? Kata Nabi SAW, Julaibib, tidakkah kau mau menikah? Tidakkah kau mau menikah? Ala tatazawwaj? Kata Julaibib, ya Rasulullah. Lihat, Julaibib tidak mengatakan aku tak punya harta untuk mahar, aku tak punya uang untuk walimah. Bukan itu yang dijawab oleh Julaibib ketika Rasul mengatakan, kenapa kau tak menikah? Kata Julaibib, Rasul, wanita mana yang mau dengan Julaibib? Nah, itu jawabannya ya. Kalau ini yang jadi jawaban, susah orang mau nikah ya. Tapi kalau bilang saya nggak punya harta, bisa dikasih harta nikah. Tapi kalau jawabannya wanita mana yang mau dengan Julaibib, walaupun punya harta tetap wanita tamu dengan saya, gitu seolah-olah. Akhirnya Julaibib pergi, disangka Rasul ini mungkin bercanda kan itu. Besoknya datang lagi, dipanggil lagi, hei Julaibib, afala tatajawaz? Menikahlah, kata Julaibib sambil agak emosi. Rasul, kan sudah kukatakan kemarin, siapa yang
wanita yang mau dengan Julaibib, pergi dia. Besoknya dipanggil lagi, pertanyaannya sama. Julaibib, kenapa kau tak menikah? Marah Julaibib sama Nabi. Rasul, sudah kukatakan wanita mana yang mau dengan Julaibib? Sudah. Ya. Kata Rasulullah, begini Julaibib, saya utus kamu temui rumahnya si fulan. Itu rumah berada di tengah-tengah rumah-rumah Ansar. Di rumah itu ada anak gadis. Katakan kepada orang tuanya, saya adalah utusan Rasul. Nikahkan putrimu denganku, ini keputusan Nabi. Cukup ngomong gitu saja. Berangkat Julaibib. Ya. Kemudian betul-betul sudah ketemu tuh rumahnya. Diketuknya rumah itu, Assalamualaikum. Yang buka bapaknya, Waalaikumsalam. Kaget bapaknya. Julaibib, ngapain kau kesini? Tidak wahai fulan, inni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jawiz ibnataka alayya, hadza amrun nabi. Apa kata Julaibib? Begini wahai tuan, aku adalah utusan delegasi Nabi. Nabi yang menyuruh aku kemari, katanya engkau punya anak gadis, nikahkan anak gadismu denganku, ini perintah Nabi katanya. Kata bapaknya geleng-geleng kepala, apa enggak ada orang selain Julaibib? Kenapa tidak Abu Bakar saja? Kenapa tidak Umar? Kenapa tidak Utsman? Kenapa tidak sahabat yang lain? Kenapa mesti Julaibib? Kata bapaknya. Tapi karena ini perintah Rasul, kata bapaknya, tunggu dulu, saya harus runding dengan ibunya. Masuklah bapaknya kepada ibunya dan mengatakan bahwa Rasul mengutus anak muda dan mengatakan nikahkan putrimu denganku. Kata ibunya, dengan siapa? Julaibib. Hah, Julaibib? Apa enggak ada lagi selain Julaibib? Katanya. Ya, karena Julaibib ini disebutkan orangnya hitam, pendek, miskin, tidak punya nasab, tidak dikenal orang. Macam mana orang mau dengan Julaibib kan gitu? Tapi karena ini perintah Rasul, akhirnya Julaibib datang. Tapi kedua orang tuanya ini agak berat gitu. Kalau dengan Abu Bakar pikir poligami lah kan, begitu istilahnya kan. Janganlah dengan Julaibib gitu. Dengan Utsman ke, dengan Abdurrahman bin Auf ke, terserahlah. Jangan dengan Julaibib pokoknya. Subhanallah. Di balik tabir itu, anak wanitanya mendengar, seolah-olah kedua orang tuanya menolak perintah Nabi. Langsung anak perempuannya keluar, kemudian marah di hadapan kedua orang tuanya dan mengatakan, nikahkan aku dengan Julaibib, katanya. Kata anak wanitanya nih, nikahkan aku dengan Julaibib, karena aku yakin setiap utusan yang diutus Nabi SAW pasti membawa kebaikan. Nikahkan aku dengan dia, katanya. Subhanallah, malah anak gadisnya pula berakal dibandingkan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya pun, ya karena anaknya sudah ngomong begitu, yang mau anaknya kan bukan orang tuanya, terdiamlah orang tuanya itu. Ketika anak gadisnya mengatakan, ataruddani Rasulillah, apakah engkau akan menolak utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari sini turun ayat. Masalah Julaibib ini turun ayat. Apa ayatnya? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, tiba-tiba ada kebimbangan dalam hatinya, tidak layak bagi seorang mukmin seperti itu. Karena barang siapa yang berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Akhirnya menikahlah wanita ini dengan Julaibib di malam pertama, dan itu malam setiap anak muda yang menunggu-nunggu orang menikahkan. Tiba-tiba datang seruan dari Nabi SAW, ya khailullah irkabu, hei kuda-kuda Allah, bersiaplah tempur kalian. Julaibib memandang istrinya, ya, dan mengatakan, malam ini ada dua seruan, seruan tempat tidur dan seruan jihad.
maka aku memilih seruan jihad. Kata istrinya, pergilah wahai suamiku. Belum mencicipi malam pertama, langsung pergi. Sudah perang berkecamuk luar biasa, dan Allah menangkan peperangan itu oleh kaum muslimin. Maka Nabi SAW memerintahkan, hitung semua pasukan yang terluka, pasukan yang mati, pasukan yang selamat. Akhirnya dihitung, yang selamat sekian, yang luka sekian, yang meninggal sekian, yang mati syahid. Dikumpulkan jasadnya. Kemudian Rasul mengecek satu-satu. Kata Nabi SAW, ada yang kurang. Kata sahabat, siapa wahai Rasul? Semua sudah lengkap. Yang meninggal sudah lengkap, yang terluka sudah lengkap, yang selamat sudah lengkap, semua sudah lengkap. Kata Rasul, tidak ada yang kurang. Sahabat masih bingung, ya, hitung lagi, dihitung lagi. Kata Rasul, masih ada yang kurang. Kemudian kata Rasulullah, aina Julaibib? Di mana Julaibib? Subhanallah, di tengah-tengah pasukan saja sahabat nggak kenal Julaibib. Kenapa? Karena saking fakirnya, saking miskinnya, sampai nggak dikenal orang. Maka Rasul mengatakan, di mana Julaibib? Kok nggak nampak di sini? Cari Julaibib. Ya. Akhirnya dicarilah Julaibib. Rupanya Julaibib sedang meregang nyawa, dan di hadapannya ada 7 orang musyrik yang berhasil dibantai dia. Ketika melihat bagaimana Julaibib membantai 7 orang musyrik, dan terakhir dia terluka dan sedang meregang nyawa, kemudian Nabi SAW menghampiri Julaibib. Ketika itu Julaibib meninggal dunia. Maka Rasul sedih, meletakkan kepalanya di paha Rasul dan mengatakan, inna Julaibaba minni wa ana minhu. Julaibib bagian diriku dan aku bagian diri. Lihat bagaimana ketundukan kisah ini, bahwa kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, jangan ada pilihan, karena itu bentuk menundukkan hawa nafsu kepada syariat. Inilah diantara faedah hadis ke-41. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sebelum saya tutup, silakan kita buka tanya jawab. Nggak ada? Alhamdulillah, nggak ada. Iya.